Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu sudah mulai tenang, hatimu sudah stabil, dan pikiranmu sudah bisa menerima segalanya? Lalu kamu berkata dalam hati, "Aku sudah mengerti tentang hidup. Aku sudah cukup sadar." Itu adalah momen yang indah, tapi juga berbahaya. Karena di balik rasa damai itu, ada jebakan halus yang hampir tak terlihat. Jebakan ketika seseorang merasa sudah sampai, padahal perjalanan baru saja dimulai. Banyak orang menempuh jalan panjang untuk mencari arti hidup, kebahagiaan, dan kedamaian batin. Mereka membaca buku-buku kesadaran, menonton video motivasi, bermeditasi, berdiam diri, mencoba memahami diri sendiri, dan di satu titik muncul perasaan, "Akhirnya aku paham, aku sudah sampai." Namun justru di saat itulah pertumbuhan mulai berhenti. Saat kita berhenti mencari, bukan karena sudah menemukan, tapi karena merasa sudah tahu segalanya, maka sesuatu dalam diri kita mulai membeku. Kita mulai menutup pintu pada pelajaran baru. Kita mulai menilai orang lain dari tempat yang lebih tinggi, seolah mereka belum sadar seperti kita. Padahal itulah bentuk ego yang paling halus. Ego yang bersembunyi di balik cahaya kesadaran. Kita mungkin tidak lagi membanggakan harta, jabatan, atau penampilan, tapi kita mulai membanggakan kedewasaan spiritual kita. Kita mulai berkata, "Aku sudah tenang, aku sudah sadar, aku sudah ikhlas." Namun jauh di dalam masih ada keinginan agar orang lain melihat kita seperti itu. Itulah kesombongan baru yang tidak lagi keras, tapi lembut, nyaris tak terasa. Dan banyak orang tersesat di dalamnya, bukan karena mereka tidak cukup baik, tapi karena mereka berhenti bertumbuh di saat mereka merasa sudah selesai. Hidup ini bukan perlombaan menuju puncak kesadaran. Ia lebih seperti sungai, terus mengalir, berubah arah, menembus batu, mengukir jalan baru setiap waktu. Dan selama kita masih hidup, sungai itu takkan pernah berhenti mengalir. Tapi banyak orang memilih berhenti di tepi, mendirikan tenda dan berkata, "Aku sudah sampai di sungai kesadaran." Tanpa sadar mereka berhenti berenang, dan air pun mulai menjauh, meninggalkan mereka dengan keheningan yang kosong. Mungkin kamu pernah merasakannya, momen di mana hidupmu terasa datar, tidak ada lagi semangat belajar, tidak ada lagi rasa ingin tahu, hanya ada keyakinan bahwa kamu sudah cukup tahu segalanya. Padahal, ketika kita berhenti belajar, kita mulai mundur. Perlahan, tanpa sadar, kita bukan lagi pencari kebenaran, melainkan penjaga dari kebenaran versi kita sendiri. Perjalanan spiritual sejati bukan tentang siapa yang paling tenang, siapa yang paling damai, atau siapa yang paling mengerti hidup, tapi tentang siapa yang masih mau terus belajar, meski sudah mengerti banyak hal, tentang siapa yang tetap rendah hati, meski sudah berjalan jauh, dan tentang siapa yang berani mengakui bahwa ia masih sering tersesat. Jadi jika hari ini kamu merasa sudah sampai, mungkin ini waktunya untuk berhenti. Bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat lagi ke dalam diri. Apakah benar kamu sudah sampai? Atau kamu hanya sedang bersembunyi di balik rasa nyaman itu? Karena kadang perasaan sudah cukup sadar adalah cara halus dari ego untuk membuat kita berhenti tumbuh. Kita tidak perlu merasa sudah sampai. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk terus berjalan. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju diri yang lebih dalam. Dan mungkin disitulah pencerahan sejati sebenarnya dimulai. Bukan saat kita merasa telah sampai, tetapi saat kita sadar bahwa perjalanan ini takkan pernah benar-benar berakhir. Kadang, pencerahan tidak datang dalam bentuk cahaya, melainkan dalam bentuk rasa tenang yang tiba-tiba muncul setelah kita lelah berlari. Hati terasa ringan, dunia seperti melambat, dan kita merasa, akhirnya aku mengerti arti hidup. Itu adalah titik yang banyak orang cari, tapi anehnya, di titik itulah banyak pula yang berhenti. Pada awal perjalanan spiritual, seseorang biasanya mengalami banyak gejolak batin, emosi yang naik turun,
konflik dengan diri sendiri, pertanyaan tanpa jawaban. Namun ketika gelombang itu perlahan mereda dan ketenangan mulai hadir, kita sering mengira bahwa itulah akhir dari perjalanan. Padahal ketenangan bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah gerbang awal menuju pemahaman yang lebih dalam. Banyak orang salah memahami kedamaian batin. Mereka pikir, begitu hati tenang, semuanya selesai. Padahal tenang bukan berarti selesai. Tenang berarti kita siap untuk melihat lebih dalam lagi. Karena di balik tenang, masih ada lapisan-lapisan halus dari pikiran dan ego yang menunggu untuk dikenali. Tapi disinilah bahaya mulai muncul. Begitu kita merasakan pencerahan kecil, ego dengan cepat berbisik lembut. Nah, ini dia, kamu sudah sampai. Kamu lebih sadar daripada kebanyakan orang. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi pada momen itu, ego telah berganti rupa. Ia tidak lagi sombong karena harta atau status, melainkan karena kesadaran. Inilah yang disebut banyak filsuf sebagai kesombongan spiritual. Kesombongan spiritual tidak berteriak, ia berbicara pelan, bahkan terdengar bijak. Ia membuatmu merasa rendah hati, tapi diam-diam ingin diakui sebagai orang yang paling rendah hati. Ia membuatmu menasihati orang lain agar tidak menghakimi. Tapi di saat yang sama, kamu justru sedang menghakimi mereka yang kamu anggap belum sadar. Lalu tanpa sadar, perjalanan yang seharusnya membebaskan berubah menjadi penjara baru. Penjara dari keyakinan bahwa kita sudah lebih tinggi. Padahal, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di jalan kesadaran. Setiap orang berjalan pada waktunya sendiri dengan beban, luka, dan pelajaran yang berbeda. Yang satu sedang belajar memaafkan, yang lain sedang belajar melepaskan, dan ada yang sedang belajar untuk tidak merasa lebih suci. Kesadaran sejati tidak membuatmu merasa di atas orang lain, tapi justru membuatmu lebih lembut terhadap kesalahan orang lain. Ia tidak membuatmu ingin mengajari semua orang, tapi membuatmu diam, mengamati, dan memahami bahwa semua sedang belajar, termasuk dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, setiap kali kamu berkata dalam hati, "Aku sudah tahu, aku sudah sadar," maka di saat itu pula proses belajarmu berhenti. Coba renungkan sejenak, berapa banyak orang yang di awal perjalanan spiritualnya penuh semangat, mendalami berbagai ajaran, berbagi kebijaksanaan, tapi kemudian perlahan kehilangan arah, bukan karena mereka salah jalan, melainkan karena mereka berhenti merasa perlu berjalan. Mereka berpikir sudah sampai di puncak gunung, padahal baru saja melewati lereng pertama. Ketenangan memang indah, tapi jika kamu melekat pada ketenangan itu, ia akan berubah menjadi kejumudan batin. Kamu mulai takut terguncang, takut kecewa, takut sedih. Kamu mulai membangun tembok agar selalu tampak sadar. Padahal hidup tidak menuntut kita untuk selalu tenang, tetapi jujur pada setiap perasaan yang datang. Kesadaran sejati bukan tentang menjaga diri agar selalu damai, tapi tentang menyadari setiap gelombang yang datang tanpa kehilangan arah. Kamu boleh marah, sedih, kecewa, selama kamu tetap sadar bahwa semua itu bagian dari dirimu yang sedang tumbuh. Kesadaran bukan berarti tanpa emosi, tapi kemampuan untuk tidak tenggelam di dalamnya. Dan disinilah letak paradoks spiritual yang paling indah. Semakin sadar seseorang, semakin ia tahu bahwa dirinya belum sepenuhnya sadar. Semakin dalam pemahaman seseorang, semakin ia sadar bahwa masih banyak yang belum ia pahami. Karena itu, orang yang benar-benar tercerahkan tidak pernah berkata, "Aku sudah sampai." Mereka hanya tersenyum lembut dan melanjutkan langkah. Mungkin, kesadaran sejati bukan tentang menemukan akhir, tapi tentang menerima bahwa perjalanan ini tak memiliki garis finish. Dan saat kamu menyadari itu, kamu akan mulai berjalan dengan ringan, tanpa beban untuk menjadi paling sadar, tanpa ambisi untuk terlihat paling tenang. Kamu hanya menjadi diri sendiri. Seorang manusia yang terus belajar, terus jatuh, terus bangkit, namun tak pernah berhenti untuk tumbuh. Dan disitulah kesadaran sejati diuji.
bukan ketika kita bangkit dari kegelapan, tapi ketika cahaya mulai membuat kita buta. Berikutnya kita akan melihat bagaimana ego bisa menyamar menjadi pencerahan dan bagaimana cara mengenalinya. Kadang ego tidak selalu datang dengan wajah yang sombong. Ia tidak selalu berteriak, tidak selalu marah. Kadang ia datang dengan wajah yang tenang dan kata-kata yang bijak. Itulah mengapa ia berbahaya. Karena saat kita merasa sudah sadar, kita pikir ego telah pergi. Padahal sebenarnya ia baru saja berganti bentuk. Kesombongan spiritual adalah salah satu perangkap paling halus dalam perjalanan batin. Ia tidak muncul dari keinginan untuk pamer, melainkan dari keyakinan bahwa kita sudah lebih dalam dari orang lain. Kita mulai melihat dunia dengan dua lapisan, mereka yang belum sadar dan kita yang sudah sadar. Dan tanpa disadari, kita mulai merasa istimewa karena berada di kelompok kedua. Ciri pertama dari kesombongan spiritual adalah perasaan lebih tahu. Misalnya ketika seseorang berbicara tentang masalah hidupnya, dan kita langsung menjawab, "Kamu belum ikhlas, kamu belum menyadari dirimu." Padahal kita sendiri mungkin belum sepenuhnya ikhlas juga. Kita menggunakan kata-kata spiritual bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mendominasi secara halus. Ciri kedua adalah menolak belajar dari orang yang berbeda pandangan. Kita hanya mau mendengar mereka yang sejalan dengan keyakinan kita dan menutup hati pada suara lain yang mungkin membawa hikmah. Kita berkata, "Aku sudah menemukan kebenaran," tapi lupa bahwa kebenaran tidak pernah bisa dimiliki. Ia hanya bisa dijalani sedikit demi sedikit dalam pengalaman setiap hari. Ciri ketiga adalah merasa lebih damai dari orang lain. Kita menganggap ketenangan sebagai bukti bahwa kita lebih tinggi. Namun ketenangan sejati tidak membuat seseorang ingin dibandingkan. Ia tidak perlu pembuktian. Ia hadir tanpa ingin terlihat tenang. Kesombongan spiritual justru muncul ketika seseorang terlalu ingin tampak tenang, terlalu ingin disebut sadar, terlalu takut terlihat goyah. Padahal kadang goyah adalah cara semesta mengajarkan kedewasaan batin. Ciri keempat, menggunakan spiritualitas untuk menghindari luka batin. Kita menutupi emosi dengan kalimat manis, "Aku sudah pasrah, aku sudah ikhlas." Padahal di dalam masih ada amarah, kecewa, atau takut yang belum dihadapi. Inilah yang disebut spiritual bypassing, melompati rasa sakit tanpa benar-benar menyembuhkannya. Kita pikir kita tumbuh, padahal kita hanya melarikan diri dari rasa yang belum selesai. Kesombongan spiritual juga bisa muncul dalam bentuk yang sangat lembut. Ketika kita mulai menilai keikhlasan orang lain, kita berkata, "Dia ikhlasnya belum tulus." Padahal, siapa kita untuk menilai isi hati seseorang? Setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Ada yang sedang belajar menerima, ada yang sedang belajar melepaskan, dan ada yang masih berjuang untuk memaafkan diri sendiri. Kesadaran bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling tulus berjalan. Mengenali bentuk-bentuk kesombongan spiritual ini bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk membuka mata bahwa ego bisa datang dari arah manapun. Ia bisa bersembunyi di balik kesederhanaan, ia bisa berbicara lewat doa, bahkan bisa memakai kalimat yang terdengar suci. Dan ketika kita menyadari hal itu, kita mulai menurunkan kepala, merendahkan hati, dan kembali menjadi pembelajar. Mungkin kerendahan hati yang sejati bukan tentang menjadi kecil, tapi tentang menyadari bahwa diri ini tak pernah benar-benar besar. Bahwa apapun yang kita pahami hari ini bisa berubah esok hari saat cahaya baru datang. Bahwa apapun yang kita sebut kebenaran hanyalah potongan kecil dari kebijaksanaan yang jauh lebih luas. Dan hanya dengan kesadaran itu, kita bisa melanjutkan perjalanan tanpa tertipu oleh bayangan diri sendiri. Ego tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti bentuk. Dan semakin kita tumbuh, bentuknya semakin halus.
Berikutnya kita akan melihat mengapa perasaan sudah sampai bisa begitu berbahaya dan bagaimana hal itu perlahan-lahan mematikan pertumbuhan batin kita. Ketika seseorang mulai merasa telah sampai, di sanalah sebenarnya perjalanan batin mulai berhenti. Bukan karena ia tidak mampu melangkah lebih jauh, tapi karena ia tidak lagi merasa perlu melangkah. Perasaan sudah cukup sadar bisa menjadi ilusi yang paling halus karena ia memberi rasa puas tanpa benar-benar tumbuh. Bayangkan seseorang yang sedang mendaki gunung. Ia melewati kabut, batu licin, dan lereng yang tajam. Lalu di satu titik, ia sampai di tempat yang indah. Pemandangannya luas, udaranya segar, dan ia berpikir, ini puncaknya. Padahal, itu baru setengah perjalanan. Di atas sana masih ada puncak yang lebih tinggi, tapi ia tidak melihatnya karena kabut menutup pandangan. Akhirnya, ia berhenti di situ, mendirikan tenda, dan memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi. Itulah yang terjadi ketika seseorang merasa sudah tercerahkan. Ia berhenti mencari, berhenti belajar, dan tanpa sadar, ia berhenti tumbuh. Perasaan sudah sampai membuat hati kehilangan rasa ingin tahu. Padahal, rasa ingin tahu adalah nafas dari pertumbuhan. Tanpa itu, jiwa menjadi kaku, pikiran tertutup, dan hati kehilangan ruang untuk memahami sesuatu yang baru. Kita mulai melihat dunia dalam pola lama, merasa semua sudah kita pahami, dan setiap hal baru dianggap tak perlu lagi ditelah. Tapi yang tidak kita sadari adalah bahwa semesta selalu berubah setiap saat. Hidup tidak pernah diam, dan saat kita berhenti tumbuh, dunia akan tetap bergerak. Banyak orang tidak sadar bahwa stagnasi batin jauh lebih berbahaya daripada kegagalan atau kesedihan. Kesedihan membuat kita merenung. Kegagalan mengajarkan kita bertahan, tapi rasa sudah sampai membuat kita tertidur dengan tenang di dalam ilusi kebijaksanaan. Dan orang yang tertidur tidak sadar bahwa ia sedang berhenti hidup meskipun matanya masih terbuka. Ego spiritual tidak menghancurkan dengan keras, ia menghentikan dengan lembut. Ia berbisik, "Sudahlah, kamu sudah cukup bijak. Kamu tidak perlu lagi belajar dari siapapun." Dan perlahan, kata-kata itu membuat kita tuli terhadap kehidupan. Kita berhenti mendengar pelajaran dari hal-hal kecil, dari orang-orang sederhana, dari kesalahan yang seharusnya bisa membuat kita lebih bijak. Padahal, kehidupan adalah guru yang tidak pernah berhenti berbicara. Hanya saja, kita sering berhenti mendengarkan. Semakin kita tumbuh, semakin besar tantangannya. Karena di setiap tingkat kesadaran baru, ego akan menciptakan bentuk baru untuk mempertahankan dirinya. Di awal, ia bisa muncul lewat kemarahan, iri, atau sombong. Tapi ketika seseorang sudah sadar, ego akan datang dengan wajah baru, kerendahan hati yang palsu, ketenangan yang dibuat-buat, dan keinginan untuk terlihat lebih damai daripada yang lain. Dan jika kita tidak waspada, kita akan menyembah bayangan diri sendiri, mengira itu cahaya pencerahan. Perasaan sudah sampai juga bisa membuat seseorang takut berubah, karena perubahan berarti mengakui bahwa apa yang ia yakini selama ini mungkin tidak sepenuhnya benar. Dan bagi ego, itu adalah ancaman besar. Ia lebih memilih keyakinan yang nyaman daripada kebenaran yang bisa mengguncang segalanya. Tapi kebenaran sejati tidak pernah statis. Ia berkembang bersama kesadaran kita. Hari ini kita memahami satu sisi, besok sisi lainnya terbuka. Dan perjalanan itu akan terus berlangsung selama kita masih mau membuka diri. Maka berhati-hatilah ketika hati mulai merasa cukup. Karena terkadang kata cukup bukan tanda kedewasaan, tapi tanda bahwa kita takut melangkah lebih jauh. Berhenti bukanlah dosa, tapi terlalu cepat merasa selesai bisa mematikan jiwa yang seharusnya terus tumbuh. Lalu bagaimana seharusnya kita melangkah? Dengan kesadaran bahwa tidak ada garis akhir, bahwa hidup bukan tentang sampai di puncak, tapi tentang belajar dari setiap langkah, sekecil apapun. Karena justru saat kita merasa belum sampai,
kita akan terus terbuka. Kita akan tetap belajar, tetap rendah hati, dan tetap mampu melihat keindahan dalam perjalanan itu sendiri. Mungkin itulah rahasia pertumbuhan sejati. Bukan tentang siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang masih mau berjalan dengan hati yang terbuka. Dan ketika kita bisa menerima bahwa kita tidak tahu segalanya, disitulah kebijaksanaan sejati mulai tumbuh diam-diam dalam senyap, di antara napas dan langkah kita yang terus berjalan. Rasa sudah sampai membuat kita berhenti, tapi kesadaran sejati mengajarkan kita untuk terus berjalan. Dan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menjaga agar hati tetap tumbuh. Bagaimana kembali ke jalan pertumbuhan tanpa kehilangan kedamaian yang telah kita temukan. Pada akhirnya, perjalanan spiritual bukan tentang siapa yang paling tercerahkan, tapi siapa yang paling rendah hati untuk terus belajar. Kesadaran sejati tidak membuatmu merasa tinggi, ia justru membuatmu semakin tunduk. Semakin banyak yang kamu pahami, semakin kamu sadar bahwa ternyata kamu belum tahu apa-apa. Rasa tercerahkan sejati tidak datang dari pikiran yang berkata, "Aku sudah sampai," tapi dari hati yang berbisik lembut, "Aku masih belajar." Karena cahaya sejati tidak membuat seseorang ingin dilihat terang, melainkan membuatnya ingin menyinari dalam diam. Ketika engkau benar-benar mengenal dirimu, engkau tidak akan merasa istimewa. Engkau hanya merasa bersyukur. Dan dalam syukur itu, engkau menemukan keheningan yang tidak bisa dibeli oleh dunia manapun. Ketenangan karena tahu bahwa perjalanan ini tidak untuk membuktikan siapa dirimu, melainkan untuk menemukan siapa Tuhan di dalam dirimu. Maka jika suatu hari kamu merasa sudah tercerahkan, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan ingatkan dirimu, "Aku masih murid kehidupan." Terangi jalanmu dengan rendah hati, karena cahaya yang paling murni selalu datang dari hati yang bersujud.